Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu gaya arsitektur yang paling mengagumkan dan penuh sejarah, yaitu arsitektur Bizantium. Mari kita lihat bagaimana kekaisaran Bizantium mempengaruhi dunia melalui desain bangunan yang luar biasa. Berawal dari pengertian, arsitektur Bizantium adalah gaya arsitektur yang berkembang selama kekaisaran Bizantium sekitar tahun 330 sampai 1453 Masehi dan merupakan kelanjutan serta pengembangan dari arsitektur Romawi. Gaya ini terkenal dengan kubah yang besar, mosaik berwarna-warni, serta desain interior yang megah dan spiritual. Bermula saat Kaisar Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul pada tahun 330 Masehi. Berpuncak pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada 527 sampai 565 Masehi yang membangun Hagia Sophia, salah satu karya terbesar arsitektur Bizantium. Berkembang di daerah wilayah seperti Yunani, Balkan, Rusia, dan Italia, terutama setelah kejatuhan Konstantinopel pada 1453. Selanjutnya, ciri khas arsitektur Bizantium. Arsitektur Bizantium memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari gaya arsitektur lainnya, terutama dari pengaruh Romawi dan Yunani. Berikut adalah beberapa elemen utama dari arsitektur Bizantium. Yang pertama, kubah besar yang mengambang. Salah satu inovasi utama arsitektur Bizantium adalah menggunakan kubah besar yang tampak melayang di atas struktur bangunan. Kubah sering didukung oleh pendentif atau struktur segitiga yang melengkung, yang memungkinkan transisi dari bentuk persegi ke lingkaran seperti pada Hagia Sophia. Yang kedua adalah dena gereja sentralisasi. Berbeda dengan basilika Romawi yang berbentuk panjang, gereja Bizantium seringkali berbentuk salib Yunani atau Greek, memiliki dena oktagonal atau berbentuk silang dengan kubah utama di tengah. Yang ketiga, penggunaan mosaik berwarna-warni. Dinding bagian dalam dihiasi dengan mosaik emas dan warna cerah, menggambarkan tokoh religius, kaisar, atau adegan Alkitab. Mosaik ini sering menggunakan latar belakang emas untuk menciptakan kesan spiritual dan ilahi. Yang keempat, material bangunan berbeda pada interior dan eksterior. Bagian luar bangunan sering sederhana dan menggunakan batu bata merah atau batu, sementara bagian dalam sangat mewah dengan marmer, mozaik, dan ornamen emas. Kontras ini mencerminkan konsep spiritualitas di mana keindahan sejati berada di dalam. Yang kelima, penggunaan kolom dengan kapitel mosaik. Kolom sering memiliki kapitel atau kepala kolom, berukiran rumit dengan pola vegetal atau simbol Kristen seperti salib dan monokram Kristus. Yang keenam, jendela dan cahaya sebagai elemen spiritual. Kubah besar sering memiliki deretan jendela di dasarnya yang memberikan efek cahaya mistis masuk ke dalam ruangan. Cahaya menjadi elemen simbolis, mencerminkan kehadiran ilahi di dalam bangunan. Yang ketujuh, pengaruh kekuatan politik dan religius. Dengan bangunan dibuat atas perintah kaisar sebagai simbol kekuasaan dan hubungan erat antara gereja dan negara dalam kekaisaran Bizantium. Ciri khas ini menjadikan arsitektur Bizantium sebagai salah satu pencapaian paling megah dan sejarah seni dan arsitektur dunia. Selanjutnya, pengaruh dan warisan arsitektur Bizantium. Meskipun kekaisaran arsitektur Bizantium telah runtuh pada tahun 1453, warisan arsitektur Bizantium masih sangat berpengaruh di berbagai belahan dunia, termasuk di Rusia, di mana gereja Ortodoks Rusia banyak mengadopsi elemen termasuk kubah bawang yang termasuk ciri khas dari gereja-gereja di Rusia. Di Italia, khususnya di kota Ravenna, kita dapat melihat pengaruh arsitektur Bizantium tetap kuat, seperti yang terlihat dalam Basilika San Vital yang kaya akan mozaik khas Bizantium. Sementara di Venesia, Katedral Saint Mark mengadopsi bentuk kubah dan tata ruang arsitektur Bizantium, menjadikannya salah satu contoh terbaik dalam perpaduan arsitektur Bizantium dan Barat. Selain itu, arsitektur Bizantium juga dapat ditemukan dalam gaya Romanesque di Eropa Barat, di mana tebal dan lengkungan melingkar mirip dengan gereja-gereja Bizantium.
Bahkan arsitektur gotik yang berkembang setelah Romanesque banyak terinspirasi oleh teknik konstruksi dan dekorasi Bizantium, terutama dalam penggunaan mosaik dan pencahayaan alami dari jendela-jendela tinggi. Tidak hanya di gereja, tetapi pengaruh arsitektur Bizantium juga terlihat dalam bangunan masjid di Kekaisaran Ottoman. Setelah penaklukan Konstantinopel, banyak elemen Bizantium yang diadopsi dan dikembangkan dalam arsitektur Ottoman, yang terlihat dalam Masjid Sultan Ahmad yang mengadopsi desain Hagia Sophia. Arsitektur Bizantium tidak hanya bertahan dalam bentuk bangunan, tetapi juga dalam konsepnya yang menggabungkan keindahan, spiritualitas, dan teknik konstruksi yang maju. Hingga hari ini, banyak gereja dan bangunan modern masih mengadopsi elemen-elemen dan arsitektur Bizantium sebagai bagian dari warisan sejarah. Kemudian yang keenam, inovasi teknik dan desain. Salah satu alasan mengapa arsitektur Bizantium begitu luar biasa adalah karena inovasi teknik dan desain yang mereka kembangkan. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Bizantium adalah penggunaan pendentif, sebuah teknik revolusioner yang memungkinkan pembangunan kubah besar di atas struktur persegi. Sebelum adanya pendentif, kubah hanya bisa dibangun di atas struktur melingkar, namun para arsitek Bizantium menemukan cara untuk menggunakan pendentif, yaitu segitiga melengkung yang menghubungkan kubah dengan 4 pilar di bawahnya. Teknik ini memungkinkan pembangunan kubah raksasa seperti yang kita lihat di Hagia Sophia, di mana kubah tampak melayang di udara tanpa penopang yang terlihat. Selain itu, Bizantium juga memperkenalkan teknik penggunaan material ringan dalam pembangunan kubah. Misalnya, bagian dalam kubah Hagia Sophia dibuat dari batu bata berongga yang lebih ringan dari batu biasa, mengurangi tekanan pada struktur di bawahnya. Dalam hal pencahayaan, arsitektur Bizantium menggunakan jendela melingkar di dasar kubah yang memungkinkan cahaya alami masuk dan menciptakan efek visual yang luar biasa. Cahaya ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi interior, tetapi juga memberikan kesan spiritual yang membuat gereja-gereja Bizantium terasa lebih sakral. Tidak hanya dalam teknik bangunan, Bizantium juga unggul dalam penggunaan material mewah. Mereka sering menggunakan marmer berwarna, batu mulia, dan mozaik emas untuk menciptakan suasana yang megah dan menunjukkan hubungan antara gereja dan surga. Lantai dan dinding gereja sering dihiasi dengan pola rumit dari batu marmer yang dipotong simetris, sebuah teknik yang disebut opus sectile. Inovasi-inovasi ini tidak hanya membuat struktur Bizantium unik, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan arsitektur di abad-abad berikutnya. Teknik pendentif misalnya menjadi dasar bagi pembangunan kubah-kubah besar dalam arsitektur Islam dan Eropa. Baik, kemudian untuk mozaik dan dekorasi interior, salah satu ciri paling khas dan mencolok dari arsitektur Bizantium adalah penggunaan mozaik yang rumit dan penuh warna. Tidak seperti lukisan, mozaik dibuat dari potongan kecil kaca, batu, atau emas yang disebut teres, yang dipasang dengan hati-hati untuk membentuk gambar atau pola yang indah. Penggunaan emas dalam mozaik tidak hanya menambah kemegahan, tetapi juga membantu menciptakan efek cahaya yang berkilauan ketika terkena sinar matahari atau lilin di dalam gereja. Keunikan lain dari dekorasi interior gereja-gereja Bizantium adalah penggunaan ikonostasis, yaitu dinding berhiaskan ikon yang memisahkan area altar dan ruang utama gereja. Elemen ini menjadi ciri khas gereja Ortodoks Timur dan menunjukkan bagaimana Bizantium mengembangkan identitas keagamaannya sendiri. Basilica San Vital di Ravenna, Italia adalah salah satu contoh terbaik penggunaan mozaik dalam arsitektur Bizantium. Mozaik dalam gereja ini menampilkan putri kaisar Justinianus I dan permaisuri Theodora yang memperhatikan pengaruh besar kekaisaran dalam kehidupan gerejawi pada masa itu. Kombinasi seni, agama, dan politik dalam mozaik seperti ini menunjukkan bagaimana Bizantium melihat arsitektur sebagai alat untuk memperkuat otoritas kekaisaran dan gereja. Teknik mozaik Bizantium terus berkembang dan tetap berpengaruh hingga kini, baik dalam seni gereja Ortodoks maupun dalam desain interior yang mengadopsi pola dan keindahan visual dari masa lalu. Kemudian arsitektur Bizantium dalam kehidupan keagamaan. Arsitektur Bizantium tidak hanya tentang keindahan visual, tetapi juga tentang bagaimana desain bangunan mendukung pengalaman keagamaan umat. Gereja-gereja Bizantium dirancang untuk memberikan rasa keterhubungan dengan surga, dengan kubah yang luas melambangkan kekuatan Tuhan yang menaungi dunia. Kemudian di dalam gereja-gereja ini
Ikonografi memainkan peran penting dalam ibadah. Jemaat sering berdoa di depan ikon suci, sementara mozaik dan fresko di dinding berfungsi sebagai alat pengajaran bagi umat yang mungkin tidak bisa membaca. Cahaya yang masuk dari jendela kecil di bawah kubah menciptakan suasana spiritual, seolah-olah gereja diterangi oleh cahaya ilahi. Struktur gereja Bizantium juga mencerminkan keunikan ritual keagamaannya. Ruang utama yang luas memungkinkan jemaat berkumpul untuk mendengarkan doa dan khotbah, sementara area altar yang lebih tertutup memberikan privasi bagi para iman untuk melakukan ritus suci. Posisi dan orientasi bangunan seringkali disesuaikan agar altar menghadap ke arah timur, simbol dari keagamaan dan atau kebangkitan dari cahaya Kristus. Selain gereja, gaya arsitektur Bizantium juga digunakan dalam pembangunan biara dan kompleks keagamaan. Contohnya adalah biara Meteora dari Yunani, yang dibangun di puncak tebing tinggi untuk memberikan ketenangan dan perlindungan bagi para biksu. Biara-biara ini menunjukkan bagaimana arsitektur Bizantium mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi geografis tanpa kehilangan identitasnya. Kemudian hingga hari ini, pengaruh arsitektur Bizantium tetap terasa dalam kehidupan keagamaan, terutama di gereja-gereja Ortodoks di Rusia, Yunani, dan Balkan. Bahkan gereja-gereja modern seringkali mengadopsi elemen-elemen seperti kubah besar, ikonostasis, dan mozaik untuk mempertahankan warisan Bizantium dalam praktik ibadah mereka. Selanjutnya, pengaruh arsitektur Bizantium pada masa kini. Arsitektur Bizantium memiliki pengaruh besar terhadap berbagai gaya arsitektur yang berkembang setelahnya, termasuk arsitektur Islam, gereja Ortodoks, dan bahkan beberapa elemen dalam desain modern. Berikut adalah beberapa pengaruhnya yang masih terlihat hingga masa kini. Yang pertama, pengaruh dalam arsitektur Islam. Masjid-masjid besar seperti Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Sultan Ahmed mengadopsi penggunaan kubah besar, desain pendentif, serta tata letak ruang yang mirip dengan Hagia Sophia. Penggunaan mosaik berwarna dan kaligrafi dalam dekorasi interior juga terinspirasi dari teknik mosaik Bizantium. Yang kedua, pengaruh pada arsitektur gereja Ortodoks. Banyak gereja Ortodoks di Rusia, Yunani, dan Balkan mengadopsi denah berbentuk salib Yunani dengan kubah besar di tengahnya. Denah berbentuk salib Yunani dengan kubah besar di tengahnya. Gereja Ortodoks juga mempertahankan penggunaan ikonostasis, dinding ikon, dan mosaik emas dalam dekorasi interior. Yang ketiga, pengaruh dalam arsitektur Neo-Bizantium abad ke-19 awal sampai dengan abad ke-20. Gaya Neo-Bizantium berkembang di Eropa dan Rusia, digunakan untuk membangun gereja, museum, dan bangunan publik. Contohnya yaitu Katedral Santo Vladimir di Kiev di Rusia dan Katedral Alexander di Nevsky di Sofia, Bulgaria. Keempat, pengaruh dalam arsitektur modern dan kontemporer. Penggunaan kubah dan cahaya alami masih sering diterapkan dalam desain-desain gedung publik seperti museum dan aula besar. Material dekoratif seperti mozaik dan marmer kembali populer dalam desain interior modern. Beberapa bangunan dengan desain kontemporer mengambil inspirasi dari kesan megah dan spiritualitas arsitektur Bizantium. Yang kelima dan yang terakhir, pengaruh dalam desain interior dan seni. Mosaik Bizantium masih digunakan dalam dekorasi interior, terutama dalam gereja, hotel mewah, dan bangunan bersejarah. Motif arsitektur Bizantium juga sering muncul dalam desain mode perhiasan dan seni visual. Dengan warisan yang begitu kaya, arsitektur Bizantium terus mempengaruhi dunia arsitektur hingga saat ini, baik dalam bentuk bangunan religius maupun desain modern. Sekian pemaparan dari kami dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang sejarah, arsitektur, dan banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Goodbye.